cari negara yang penggunaan pinjolnya paling tinggi. Indonesia. Kenapa? Ya karena paling gampang. Mereka merasa data itu nggak penting. Sekarang kita beli gorengan, dapat nggak fotokopiannya kartu keluarga? Iya. Itu kan data. Problemnya Indonesia nggak aware bahwa itu tuh penting. Tuh, hati-hati kalian tuh. Hati-hati KTP-mu. Nah, dari itu. ulang tahun, tempat tinggal, ibu kandung, tabunganmu hilang. Oke. Mas Alfonsus Bram. Mas Bram atau Mas Alfon atau Bram aja. Bram aja ya. CEO VB Cloud. VB Cloud apaan sih, Mas? Perusahaan. Kita perusahaan jasa IT. Oke. Jadi kita perusahaan jasa IT yang mana kita fokusnya itu ngebantu digitalisasi ataupun adaptasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk masuk ke dunia digital. Yang belum digital ke digital. Ke digital. Ini yang dikerjakan VB Cloud. Ya. Sejak tahun berapa, Mas? Kita berdiri 2014. 2014. 10 tahun. 10 tahun. Lama juga. September besok ulang tahun. Dan lupa kasih kado ya. Oh iya. Siap. Nunggu cuannya ini podcastnya dulu. Oh jadi. Gitu ya. Siap. Tapi 2014 mulai cuan tahun berapa, Mas? Kan nggak bisa langsung cuan toh. 2016, 2017 kalau nggak salah ingat. 16, 17 lah kurang lebih. Ini lebih ke services ya? Lebih services. Jadi kita fokusnya memang sebagai, kita nyebutnya kalau bahasa kerennya, gaulnya, managed service provider. Berapa klien sudah di Anu? 600 lebih. Baru 600 sih. Termasuk banyak loh Mas 600 itu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Cuan terus. Mas, kalau ngomong cloud, banyak orang yang nggak ngerti tentang cloud. Ya mungkin ada sebagian yang tahu, tapi masyarakat mungkin juga nggak tahu. Ya. Fungsinya cloud ini apa? Kalau kan ada namanya VB Cloud, ya harus dijelaskan cloud-nya atau apa? Mendung apa? Medan. Medan atau gimana? Cloud apa, Mas? Jadi cloud sendiri itu sebenarnya kan buat saya itu satu terminologi aja. Bahwa sebenarnya zaman sekarang dunia digital, teknologi ini kan cepat banget ya. Ya. Perubahan itu bisa dibilang nggak cuman per 1 tahun zaman sekarang, bisa 6 bulan berubah, 6 bulan berubah, atau per ada isu, ya kan. Nah, jadi cloud itu sebenarnya sesuatu yang sudah disediakan oleh providernya, yang mana kita tinggal pakai. Kita nggak perlu ngebikin dari nol lagi. Pakai untuk apa itu? Contoh, kita bicara email. Kita tinggal pakai emailnya, nggak perlu bikin emailnya. Jadi kalau ini bangunan, ya. Jadi kita nggak perlu bangun rumah untuk kita punya rumah istilahnya. Ngontrak aja. Nah, cloud itu kayak kontrakan. Kayak nyimpen barang di situ boleh. Boleh. Berapa lama? Betul. Tapi kita cuma sewa ya satu kotak ini aja. Oh gitu. Iya. Sesuai yang kita butuhin aja. Nggak lagi kegedean, kecilin. Aman nggak itu nyimpen barang di situ? Aman. Aman ya. Kalau ditanya aman, sama aja gini pertanyaannya gini. Don Juan nyimpen duit di mana? Di bank lah. Nah, kenapa di bank? Kenapa bukan di bawah bantal? Ayo. Anak bunganya. Coba kalau bunganya berapa? Sama dipotong biaya admin. Iya, enggak cuan. Enggak cuan. Tapi kenapa ditaruh di bank? Iya, karena aman. Sama. Itu masalah trust berarti ya? Masalah trust. Ini kan zaman dulu ceritanya orang nyimpen data merasa aman. Di kantor sendiri, di tempat sendiri, merasa datanya ada di situ. Suatu saat itu barangnya rusak, selesai. Memang VB Cloud bisa menjamin keamanan itu? Selama si customer mau ngikutin kita punya standarisasi. Mas, punyanya negara aja nggak aman loh Mas. Wah, itu kan bagaimana kita yang ngelola ya? Yang ngelola maksudnya? Pengelolaannya bagaimana? Kan itu kayak begitu. Vendornya kan? Maksudnya? Bisa dibilang vendornya, bisa dibilang usernya. Dan sekarang gini, kontrakan nih. Aku udah pasangin, aku yang punya kontrakan. Udah aku pasangin CCTV. Sampean aku kasih kunci. Ya dah. Terus tetap kemalingan. Yang salah siapa? Kontrakan nih. Kontrakannya. Belum tentu. Jangan-jangan sampean minjemin kunci kemana-mana terus diduplikat.
Berarti yang salah belum tentu kontrakan nih. Bisa jadi yang ngontrak. Yang ngontrak. Nah sama. Kasusnya itu seperti itu. Bagaimana kita menjamin? Ya kita jamin, kita udah pasangin CCTV, kita pasangin ini. Tapi kalau kuncinya diduplikat lagi, mau gimana? Oke, ini agak serius ini. Ini sudah ngomong masalah keamanan soalnya. Kasus kemarin PDNS kan kebobolan, ransomware dan semuanya terinskripsi. Katanya datanya nggak keluar. Itu memang benar datanya nggak keluar, terkunci memang seperti itu. Gini, kalau dengan kasus kemarin, kalau ditanya beneran nggak sih datanya kekunci, jujur kita nggak ada yang tahu. Karena kita kan nggak ngelihat secara langsung. Pengakuannya Pak Kominfo, Pak Bujari. Itu kan yang mereka yang melihat secara langsung. Cuman dasarnya ransomware. Ransomware itu kan software yang dipakai untuk menyandera. Bahasa gampangnya itu gitu. Ransomware itu untuk menyandera. Iya. Jadi kan ransomware, ware-nya kan dari software. Ransom-nya kan sandera. Jadi memang itu dibentuk untuk melakukan penyanderaan data, and then mereka akan minta balik, kuncinya aku mau kasih, tapi you bayar gua gitu. Tapi nyanderanya di data pusat data itu juga atau ditarik keluar? Ada di situ, bisa jadi udah ditarik juga, kita nggak ada yang tahu. Karena kan kalau kita bicara ransomware bukan berarti hari itu kejadian itu sebenarnya itu baru masuk, enggak. Masuknya mungkin dari dulu-dulu bisa jadi. Oh gitu? Nggak ada yang tahu. 2021 ada serangan yang cukup masif, 1,6 miliar kalau nggak salah serangan katanya yang aku baca data. Emang separah itukah Indonesia atau memang negara lain juga serangan-serangan cyber itu hal yang lumrah dan sebanyak itu hal yang lumrah? Lumrah. Kalau buat saya lumrah. Kenapa? Karena Indonesia kan ini salah satu penduduk terbesar di dunia. Oh gitu. Yang diincar apa sih? Mereka yang diincar apa sih? Data. Lah, kalau semakin banyak orang, datanya kan semakin banyak. Bedanya sama India sama Cina, sama-sama penduduk besar. Bedanya apa? Awareness dari penduduknya dalam penggunaan teknologi. Dan kita disuruh foto KTP sama selfie, kita bisa kirim kok. Itu kemarin baru ada kasus lagi itu. Itu padahal bahaya itu. Ya bahaya. Tuh, yang foto pakai KTP selfie, hati-hati. Itu ternyata bahaya. Itu bahaya. Bahaya. Loh, baca baru minggu lalu kalau nggak salah. Aku pernah loh itu, bahaya itu udah. Itu bahaya. Udah banyak kasusnya. Udah banyak kasusnya. Contoh lain. Sekarang kita beli gorengan. Dapat nggak fotokopiannya kartu keluarga? Iya. Itu kan data. Problemnya Indonesia nggak aware bahwa itu tuh penting. Dianggapnya itu nggak penting. Nah sedangkan itu tuh sebenarnya buat para hacker di luar, itu tuh kan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang dijual itu sangat laku. Dijual sangat laku. Makanya kan kalau di pasar, di dark web, kalau bahasa Jawa ini pasar maling. Pasar nek Solo kelitian. Nah, itu mereka jual itu dengan harga tinggi. Bahkan mereka bisa lelangin, dan itu data Indonesia itu benar-benar kalau mereka bocor di situ banyak yang dilelang juga laku. Cuan lagi. Bagi mereka cuan lagi. Nah, ketika ngomong cuan iki ya beneran cuan mereka. Memang beneran cuan. Ya kan effortnya sama. Mereka mau masuk ke negara kecil, mau masuk ke negara besar, prosesnya kan sama. Inklusi digital Indonesia kan begitu besar. Sudah sampai kemana-mana. Tapi literasinya berarti masih rendah. Gapnya berarti masih tinggi. Yes. Indonesia paling tinggi atau termasuk salah satu tertinggi, atau ada negara lain yang juga mengalami serupa dengan Indonesia? Kalau kita bicara sebenarnya serupa dengan Indonesia sebenarnya masih banyak ya. Tapi perbedaannya adalah memang jumlah huge datanya Indonesia ini yang jumlahnya sebegitu besar. Kita bicara ASEAN aja deh, sama negara tetangga. Kalau kita bicara Vietnam, itu kan kita ngomong digitalisasinya segala macam, kita ini jauh Pak sama Indonesia. Sebenarnya Indonesia sudah cukup tinggi. Tapi di Vietnam awareness orangnya mereka udah lebih tahu how to use-nya. Garis-garis batasnya mereka tahu. Makanya perhatiin gini, ketika kita ngomong digital, cari negara yang penggunaan pinjolnya paling tinggi. Indonesia. Kenapa? Ya karena paling gampang. Mereka merasa data itu nggak penting. Saya pernah ngobrol sama tukang gorengan. Gara-gara waktu itu benar-benar saya ngelihat dia bungkusnya itu kartu keluarga. Kakak. Saya bilang, Mas, lu nggak lihat ini kartu keluarga ini kan bahaya ya? Jawabannya apa?
bahaya apanya sih? Itu juga ntar juga dibuang masuk tempat sampah. Buat dia sesuatu yang simple, padahal itu kalau diambil sama orang yang tahu, kena. Ini gampang nih. Don Juan foto KTP, foto selfie pakai KTP, oke? Terus aku tinggal cari di sosial medianya Don Juan, ulang tahunnya tanggal berapa? Cari lagi, rumahnya di mana? Ya, cari lagi, nama ibu kandung siapa? Udah tuh selesai. Ke bank beres uangku. Oh gitu mainnya. Simple kok. Kita ngomong cyber security, serangan cyber, kita ngomongin nggak usah muluk-muluk. Wah, hacker tuh jago, bisa begini enggak. Kalau dari kita sendiri aja, si pemilik kuncinya kita kasih ke orang sembarangan, mau kita pasang CCTV, kita pasang apa, nggak ada gunanya. Tuh, hati-hati kalian tuh. Hati-hati KTP-mu. Nah, dari itu. ulang tahun, tempat tinggal, ibu kandung, tabunganmu hilang. Oke. Itu kalau ngomong masalah personal untuk menjaga cyber security-nya. Dalam kasus di Indonesia yang kemarin rame. Barusan saya dapat bocoran dari Kominfo. Dari 282 lembaga kementerian yang sudah terpulihkan 30. Sebenarnya Mas Bram melihat kasus ini seperti apa sih? Ya, menurut saya sih sebenarnya ini masalah sebenarnya nggak perlu terlalu heboh. Kalau saya mah nggak perlu terlalu. Investor daily 6 hari berturut-turut loh ini. Jadi saya bilang nggak perlu terlalu heboh. Kenapa? Ini karena kalau buat saya hal kayak begini suatu saat pasti akan kejadian. Gampangnya gini analoginya. Suatu saat pasti akan kejadian lagi. Sekarang gampangnya gini. Polisi kan banyak kan di Indonesia. Kenapa masih ada maling tiap hari? I see. Hampir sama analoginya. Analoginya sama ini di dunia digital. Oh gitu. Artinya sekuat apapun security cyber yang dilakukan oleh Indonesia, serangan pasti ada. Pasti ada. Yang harus dilakukan? Bagaimana kita mencegah dan bagaimana kita merecover. Itu yang penting. Merecover berarti harus ada data dong. Betul. Ada data cadangan. Cadangan dengan melakukan backup. Untuk melakukan backup, ya usernya mau nggak melakukan? Indonesia ini kan nggak ada backup kan isunya kan? Isunya begitu. Isunya nggak ada backup. Yang menyarankan backup atau yang minta backup itu si vendornya, pemerintahnya atau usernya? Kan ini kan pemerintah Menkominfo, terus pakai vendor, digunakan oleh lembaga-lembaga itu kan? Pakai ini ya, gitu-gitu. Itu siapa yang harus meminta backup? Gini, kalau di dunia cloud kita langsung pisahin. Jadi kayak seperti kami VP Cloud, itu kami haram hukumnya megang data customer. Oh gitu. Haram. Hanya nyediain tempatnya aja. Hanya nyediain tempat. Data itu tanggung jawab customer. Kalau kita diminta bantuan untuk mengelola itu data, itu dengan permission dari sisi customer. Kita nggak bisa main. Ada surat kuasa. Ada surat kuasa. Gitu ya, untuk legalitasnya. Legalitasnya, karena data. Yang penting kan datanya. Oh, oke. Artinya dalam hal ini vendor hanya menyediakan tempatnya yang menggunakan itu. Backupnya bisa di situ juga. Bisa di situ. Mau pakai provider lain nggak ada masalah. Dan ini lembaga itu tidak ada backupnya, berarti lembaganya itu. Nah itu yang harus ditanya. Apakah jalur untuk melakukan backup itu sudah disediakan atau belum? Itu nomor satu. Kedua, kalaupun sudah dilakukan, bagaimana edukasi terhadap si user untuk melakukan copy data atau backup datanya? Itu kan kembali ke edukasinya. Kalau saya perhatiin, saya nggak usah sebut nama lembaga, tapi kalau aku perhatiin nih nama-nama lembaga yang recovery-nya cepet, mereka rata-rata yang punya backup. Oh gitu. Yang nggak punya backup, at least mereka punya data manual, mereka input manual. Input manual? Input manual. Jadul banget itu ya. Tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Memang sometimes sesuatu yang jadul itu menjadi sesuatu yang paling modern saat ini. Oh gitu. Nah, itu modern maksudnya dalam keamanannya? Atau? Iya, dengan penginput manual. Sesuatu yang jadul itu malah zaman sekarang tuh menjadi solusi utama saat ini. Nah ini yang kita kadang orang nggak aware. Mikirnya kita tuh harus canggih, harus apa? Kita berangkat dari sesuatu yang simple dulu. Mas Bram, Indonesia parah banget ya. Personalnya seperti itu, memahami tentang keamanan digital, security digital. Lembaga ataupun saya swasta saya nggak tahu, mungkin juga hal yang sama, saya nggak tahu juga seperti itu. Jadi gini, Indonesia ini loncat generasi masalahnya. Loncat generasi tiba-tiba digital
Mendadak digital. Mendadak digital, kalau dibikin film judulnya tuh mendadak digital. Bikin film mendadak digital ya. Mas Bram, kalau ngomong tadi keamanan kan, kementerian-kementerian ini kan harusnya dimiliki oleh orang-orang pintar. Nggak hanya kementerian sih, lembaga pemerintah daerah. Ini tak kasih bocoran sebenarnya. Pas ketemu Pak Budi Ari itu, yang paling parah itu sebenarnya pemerintahan daerah. Yang enggak, bahkan ada tempat yang dikasih katanya nggak diisi. Tapi beliau nggak nyebutin pemerintah daerah mana, tapi ada pemerintahan daerah yang seperti itu. Padahal mereka itu kan kelompok ataupun yang kalau masyarakat melihat itu kelompok-kelompok yang seharusnya bisa mengumpulkan orang-orang pintar. Kita itu kan nggak kalah, talenta digital kita itu kan nggak kalah. Kenapa masih kejadian seperti itu? Dan kesadaran menurut saya kan basic banget, backup, terus apalagi backup, password dan semuanya. Itu kan menurut saya hal yang paling mendasar. Kenapa selevel kementerian pun, bahkan selevel lembaga pun tidak melakukan itu? Karena buat saya gini, ini saya ambil contoh simpelnya begini, satu korporasi jangan berharap bagian finance bisa ngerti IT sampai dalam. Mereka hanya tahu menggunakan, sama. Yang penting cut cost. Nah, kalau kementeriannya itu bukan kementerian Kominfo, jangan harap mereka bisa benar-benar mengerti dengan konsep PDN. Ini konsep PDN ini sebenarnya bukan konsep yang mudah. Oh gitu? Bukan konsep yang mudah. Bisa dijelaskan, nggak mudahnya itu di mana? Karena kan nge-build sendiri negara. Pusat data nasional ini negara nggak bisa pakai yang lain suruh nge-build taruh aja gitu. Itu sebenarnya jalur lebih baik. Oh gitu? Iya. Kalau kita bicara di luar, nanti cari aja kontrak-kontrak namanya government cloud di luar. Itu sudah banyak dan itu dibidding dari swasta dialihkan ke negara. Dari situ pengelolanya menjadi satu lembaga sendiri. Apakah itu nanti jadi angkatan bersenjata cyber misalnya. Nah, itu dia yang kelola itu. Nah, user fokus kepada aplikasinya kecil-kecil, mereka taruh di ini, tapi backupnya segala macam kita udah taunya, ya udah. Istilahnya kalau saya jualan ke customer nih, kalau kita lihat customernya nggak ngerti, ya udah saya cuman bilang, ya udah apa sepaket aja, backupnya udah sepaket aja. Ini loh Pak best practice ya. Nah di Indonesia enggak, setiap lembaga pemerintah daerah maupun pusat dikasih otoritas masing-masing menentukan teknologinya masing-masing, akhirnya kan campur aduk. Padahal kan pemerintah itu harusnya satu data. Ya, satu data. Harusnya kan satu data. Biar terintegrasi kan? Biar terintegrasi. Nah sekarang kalau semuanya beda-beda, akhirnya apa? Konflik kepentingan. Iya. Nggak semudah itu. Jangan-jangan memang dibuat seperti itu, Mas? Wah itu nggak tahu. Memang apa ya? Itu ada pros kontra. Tapi memungkinkan nggak dibuat seperti itu? Memungkinkan dengan konsep supaya kita tidak terkunci oleh salah satu vendor. Saya memang melihat, wah ini kan supaya kepecah-pecah. Jadi kalau vendor ini macam-macam nggak mau nurut, nggak mau bayar pajak, kita bisa tapi apakah regulator kita secanggih itu? Tapi menurutku Mas, kita itu kadang nggak bisa menerima akal kita ketika kementerian, lembaga itu tidak paham hal-hal yang mendasar soal keamanan cyber seperti itu yang dijelaskan Mas. Mungkin lebih ke arah tidak memahami kenapa mereka tidak melakukan backup. Kalau saya lebih sorotin ke situ. Karena kalau udah ngomong keamanan cyber memang sulit. Tapi kalau kita ngomong backup, kenapa sampai backup datanya hilang? Kalau saya jawabannya gini, kita gak usah rame-rame nunggu ada ransomware baru ngomong kehilangan data. Orang balik lagi data kakak aja jadi bungkus gorengan. Itu udah kehilangan data loh. Iya. Tapi terlalu ketat. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang salah satu teman yang juga bermainnya suka ngehack gitu. Dan dia menjaga istilahnya digital kita. Dia ngomong jangan terlalu kenceng nutupnya Pak, biarin aja, asal kita bisa ngikutin. Kalau dia apa-apa tinggal tendang. Setuju. Anu kita gitu loh. Itu jadi setuju. Tapi sebenarnya Indonesia itu sebenarnya sudah punya fondasi yang bagus. Kita ngomong IKTP aja. Di salah satu bank, saya kalau mau ganti kartu ATM, saya tinggal nggak perlu ketemu teller kan? Sekarang cepet kan? Berarti IKTP jalan nggak? Jalan. Nah, kenapa nggak itu direplikasi? Kenapa harus fotokopi lagi? Lah, itu kan sesuatu simpel. Iya benar. Itu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya Mas ya. Aku di salah satu bank, aku kan ATM ku hilang kan.
Terus dulu kalau mau ngidupin ATM dan rekening lagi harus ke tempat buka rekening itu ya, ngantri lagi. Ngantri lagi. Ternyata enggak. Ke cabang manapun aja. Iya. Bawa apa? KTP aja. KTP-nya cek. Ibu kandung ini. Cek. Udah aktif Pak lagi Pak. Iya. Mau langsung ATM-nya gitu. Oh itu salah satunya. Betul. Artinya sebenarnya kayak fotokopi. Sebenarnya apa sih fungsi iktp? Cita-cita pemerintah saat itu apa? Cita-citanya kan supaya datanya ini bisa kita kontrol. Iya, satu data. Nah, kita berangkat dari situ aja. Jangan terus nanti kita udah punya iktp, ujung-ujungnya masih fotokopi. Dimintain fotokopi kakaknya mana? Sedih. Itu kan tinggal pasang scanner, taruh. Oh betul Pak Jaka, mukanya. Oh sama, belangkonya sama nggak? Oh sama. Aka Donjuan. Cocok ya kan. Jadi dari situ aja sebenarnya udah bisa kedetek. Mas, kesadaran digital, keamanan digital kementerian memang cukup lemah berarti bisa dikatakan gitu. Bisa dibilang perlu percepatan. Perlu percepatan lah. Ini bahasa halusnya Mas Bram gitu. Tapi gini Mas, kan disinyalir orang dalam yang bermain. Ya, saya dengar tuh. Orang dalam. Ini dugaanku, asumsiku loh Mas. Jangan-jangan orang-orang yang bisnisnya kayak Mas Bram gini yang bikin nanti terus wah rame gini aman kebobolan ayo pakai aku gitu, memungkinkan nggak? Kalau kita bicara gini, kita bicara perusahaan kayak Vibi nih ya. Perusahaan kayak Vibi itu kan bukan perusahaan gede. Kita baru 10 tahun. Tapi kalau kita bicara as a local company yang kita untuk kita bisa mensupport sebegitu besar datanya di Indonesia, itu kita aja juga mikir sanggup apa enggak. Gitu. Itu sebenarnya gede banget. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa ada permainan di situ, sebenarnya chances saya bilang selalu ada. Kesempatan pasti ada. 700 miliar itu termasuk besar. Kalau kita bicara dengan kemungkinan 130 miliar US dollar, itu kecil Pak. Kecil Pak. 700 miliar itu buat saya. Kalau saya ngelihat dengan kebutuhan Indonesia, itu sebenarnya belum ada apa-apanya. Kecil ya? Kecil. Pertanyaannya. Ada yang bilang itu udah besar loh, maksud besar gini. Gitu. Besar kecil kan kita lihat bagaimana impact-nya. Nah, kalau kita ngomong cuan, aku invest berapa, aku dapat berapa. Ya. Ya dong. Kalau kita ngelihat opportunity 130 juta US dollar untuk dunia digital dari Indonesia, 700 miliar masih. Nggak ada apa-apa. Nggak, jangan harap 700 miliar bisa terus jadi 130 juta US dollar, nggak mungkin. Potensi di Indonesia 130 juta US dollar. Jadi ya, ini kita harus lihat dulu. Jadi mahal atau murah itu kan kita lihat goalnya apa sih negara. Kalau goalnya semuanya satu data, terus perpindahan kita dengan adanya iktp, kemudian nanti connect ke NPWP sudah jalan, connect lagi nanti ke paspor, connect lagi nanti ke BPJS. Pak, berapa banyak orang Pak? Kita ngomong orang sakit aja yang dulunya kudu bawa fotokopian keliling dari satu konter-konter, berapa banyak orang Pak bisa selamat? Bu Menkyu kurang Bu 700 miliar tambahin ya? Tambahin. Harus lebih gede. Berapa kira-kira harusnya yang itu susah ditebak, tapi kita mengacu kepada beberapa, nanti cari artikelnya, government cloud. Itu nilainya billion US dollar. Tuh, billion US dollar tuh. Billion US dollar loh ya. US dollar loh ya. Iya. Rupiah. Itu sudah billion US dollar. Kalau ditanya anak bangsa bisa nggak bikin? Ya kalau billion US dollar dan itu tidak masuk ke dalam politik, kita bikin nih ada VB Cloud. Nanti ada lagi Cloud A, Cloud B, Cloud C. Ayo kita duduk bareng-bareng dari swasta, kerjasama sama pemerintah. Lokal naik, pemerintah kita jagain juga, everybody happy. Mas Bran, ini kalau berbicara seperti ini, isu masalah cyber security dengan kasus BDNS ini kan akan membuka mata banyak pihak bahwa keamanan digital menjadi penting, swasta, personal dan semuanya. Bagi VB Cloud peluang bisnis nggak? Peluang cuan gitu. Pasti ngelihatnya itu satu peluang cuan. Satu peluang cuan. Kira-kira akan ada nggak nanti setelah ini mungkin klien-klien baru atau mungkin klien lama yang pengen nambah keamanan security? Pagi tadi aku baru selesai webinar. Itu biasanya webinar tuh kan kita memang regularly ya. Dengan klien? Dengan klien. 30-40 customer satu sesi. Tadi pagi hampir 200. Oh ya? Wih, dampaknya ada yang menarik loh.
bisnis kayak Mas Bram ini, Bibi Cloud ini malah terdampak yang bagus. Iya. Ya karena orang jadi kan banyak yang melek ya. Aware ya. Jadi aware. Tapi banyak orang yang bingung mau mulai dari mana. Oke. Nah, bisnisnya Vibi sebagai manajer provider membantu orang adaptasi. Nah, kita yang ngebantu adaptasinya begini supaya kamu jangan harganya kemahalan ya, kamu mulainya di sini aja, dari sini gitu. Tapi kan tetap keamanan tetap menjadi faktor penting adalah di usernya kan. Di usernya. Nah, bukan di penyedia kamar ruangannya. Betul. Ya. That's why kenapa kita punya namanya full set. Nanti kalau mau aku bisa share. Siap. Jadi kita punya full set perlindungan data namanya. Siap. Gitu. Yang pasti ketika kebocoran negara ini jadi rame, data negara menjadi rame, perusahaan-perusahaan kayak punyanya Mas Bram ini bisa nanti mencari cuan-cuan kita. Mas Bram, terima kasih waktunya. Siap. Ngobrol seru tentang dunia cloud, dunia cyber, keamanan cyber, dan cukup menarik. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Kita sampai sekian dulu, nanti kita balik lagi ke cuan iki. Yang pasti jangan bicara cuan tanpa don cuan. Terima kasih. Mas Bram, terima kasih. Thank you. Siap.